Lini depan adalah lini di mana harapan sebuah tim akan kemenangan ditaruh. Lini depan adalah nyawa sebuah tim. Lini depan bisa mencetak gol, maka kemenangan, presentasi kemenangan bisa diraih. Dan ini juga terjadi dengan timnas Indonesia. Saya akan bahas soal lini depan atau lini serang timnas Indonesia di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Pembahasan kita maju ke lini paling ujung, lini yang menentukan. Walaupun tidak selalu bisa menang, tapi saat lini depan bisa mencetak gol, presentasi kemenangan itu bisa didapatkan. Timnas Indonesia memasuki Piala Asia 2023 ini dengan torehan yang naik turun. Saat melawan Brunei di fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berhasil mencetak 12 gol. Tapi kualitas atau tingkat sulitan tingkat kesulitan permainan lawan Brunei pantas dipertanyakan kan. Brunei bukan lawan seimbang kita, jadi disebut jadi ukuran ketajaman tidak bisa juga. Karena kalau lawannya lebih sulit mungkin saja timnas kesulitan, dan itu terjadi pada kualifikasi Piala Dunia fase kedua lawan Irak dan Filipina. Kita hanya bisa mencetak 2 gol. Dan buruknya kebobolan 6 gol. Ini tidak boleh terjadi. Harus ada solusinya. Harus segera dipecahkan di Piala Asia 2023. Memasuki Piala Asia 2023, harapan sebenarnya cukup besar akan kehadiran penyerang baru. Salah satunya yaitu Ragnar Oratmangun. Tapi pemain Fortuna Sittard ini tidak bisa gabung karena proses naturalisasinya masih belum beres. Masih jauh malah, dan mungkin baru diurus tahun depan. Sebenarnya kalau ada Ragnar Oratmangun, timnas kita mungkin akan lebih punya variasi, punya banyak opsi dalam serangan. Walaupun di Piala Asia 2023 nanti, di 2 laga awal, di laga pertama utamanya dan laga ketiga melawan Jepang, kita mungkin banyak menaruh gelandang dan pemain bertahan di formasinya. Nah, tanpa Ragnar Oratmangun, sebenarnya masih banyak pemain yang bisa diandalkan. Kalau Ragnar Oratmangun tampil, dia bisa menjadi opsi sebagai duo lini depan bersama Rafael Struijk. Kalau dilihat dari jejaknya, dia memang bukan seorang pencetak gol yang ulung. Dia lebih ke winger. Tapi hebatnya dia ini bisa main di beberapa posisi. Tapi kita lupakan Ragnar Oratmangun karena yang ada saja. Pemain-pemain yang ada. Kalau dilihat dari posisi, ada 5 pemain yang dipanggil Sintayong untuk lini depan. Hoki Caraka, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk. 5 striker. Sudah cukup sebenarnya untuk membuat variasi serangan di 3 laga saja fase grup Piala Asia 2023. Toh, di laga-laga nanti mungkin striker perannya terbatas. Lalu siapa yang akan dipilih oleh Sintayong menjadi starter? Ini memang agak tricky. Mengapa tricky? Karena saya melihat bahwa Sintayong cenderung
tidak ajak dalam memilih pemain. Kecuali mungkin satu, yaitu Rafael Struijk. Tapi Struijk juga sempat dicadangkan saat lawan Irak. Tapi saya punya feeling Struijk akan mendapatkan lebih banyak peran di Piala Asia nanti sebagai striker tunggal ataupun duo atau dengan satu tambahan pemain lainnya. Lalu siapa kalau menggunakan dua penyerang, siapa yang akan menemani Rafael Struijk? Dilihat dari pengalaman, Dimas Derajat paling berpengalaman di skuad Sintayong ya. Dia juga main di kualifikasi Piala Asia 2023. Dia juga sudah lama lah mengenal bagaimana permainan apa yang diharapkan Sintayong. Jangan dilihat performa dia saat bersama Persikabo 1973. Kita harus melihat dia di Timnas Indonesia. Ada kemungkinan kalau melihat kecenderungan dari Sintayong, Dimas Derajat bisa menjadi starter asal kondisinya fit, karena pemain ini kerap mengalami cedera hamstring. Diharapkan dia fit saat menghadapi Piala Asia 2023. Kalau saya pribadi lebih sreg dengan Ramadhan Sananta, tapi entah kenapa Ramadhan Sananta ini tidak masuk. Selalu menjadi cadangan dengan Sintayong. Apakah ada perubahan? Kita tunggu saja. Satu lagi yang disayangkan, saya akan mengulas lagi soal Stefano Lillipali. Andai saja ada Stefano Lillipali, lini serang Timnas Indonesia akan lebih kaya. Di video sebelumnya saya belum mengungkap apa alasan Sintayong tidak membawa Stefano Lillipali. Ternyata Sintayong beralasan Lillipali kurang bagus fisiknya. Kalau menurut saya ini kurang tepat ya alasan seperti itu. Mengapa? Karena kalau memang permainan bagus tapi fisik kurang bagus misalkan, kan bisa menjadi cadangan saja atau main di beberapa menit saja gitu. Kalau mengingat umurnya. Tapi ini sudah jadi pilihan Sintayong. Dia harus menerima konsekuensinya kalau pilihannya salah. Tapi kalau dia bisa membawa sukses Timnas Indonesia di Piala Asia, lolos 16 besar, kita acungi jempol. Tapi kalau salah, dia harus menerima konsekuensinya. Berarti memang harusnya dia lebih mendengar pendapat yang lain. Tapi kita hormati, karena yang jadi pelatih adalah Sintayong, dia tahu apa yang diinginkannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ada Lillipali, bisa jadi memperkaya lini depan Timnas Indonesia. Karena Lillipali ini main 23 kali di Liga 1. Mencetak 9 gol, memberi assist 11. Kurang apa lagi? Kalau alasannya fisik, bisa jadi cadangan. Tapi kontroversi itu kita lupakan dulu. Kita tunggu saja apakah benar strategi dari Sintayong. Pilihan Sintayong mempertaruhkan reputasinya. Bisa membuat dia terdepak dari Timnas Indonesia. Tapi saya pikir seorang pelatih tidak mungkin asal milih. Sintayong tentu ingin yang terbaik juga, karena ini soal mempertaruhkan posisinya sebagai pelatih. Nah, dari sederet pemain depan, justru saya juga melihat ada opsi lain di lini serang Timnas Indonesia. Hadirnya dari lini belakang. Mengapa begitu? Karena kita punya seorang pemain belakang yang cukup tajam. Ini diperlihatkan pemain ini, yaitu Justin Hubner,
pemain yang dinaturalisasi, baru saja dinaturalisasi dan pasti main di Piala Asia, dia bisa mencetak 3 gol dengan Wolves. Dia memperlihatkan kemampuannya saat menyerang. Dia lebih cepat, dia lebih agresif. Bisa saja ini terjadi di Piala Asia nanti. Senjata lain Sintayong di Lindelof bisa saja Justin Hubner. Jadi jangan bingung dengan judul thumbnail Ragnar Ora, Hubner Iso, itu artinya mungkin lini serang kita malah terbantu oleh hadirnya Justin Hubner yang juga produktif. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan salam olahraga.